Halo teman-teman semua, di pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang kekuasaan, politik organisasi, dan konflik. Kita mulai dulu dari definisi kekuasaan, yaitu suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk membuat perilaku orang lain sesuai dengan keinginannya. Kata kunci dari kekuasaan adalah ketergantungan, yaitu yang namanya ketergantungan satu pihak kepada pihak yang lainnya. Kekuasaan ini berasal dari berbagai sumber, ada yang dari sumber informal dan dari sumber personal. Kita mulai dulu dari sumber formal. Sumber formal itu terdiri dari kekuasaan memaksa, yaitu kekuasaan yang berdasar pada kemampuan untuk memberikan hasil negatif di saat pihak lain tidak melakukan sesuatu yang diinginkan oleh yang memiliki kekuasaan. Yang kedua adalah kekuasaan memberikan penghargaan, yaitu kekuasaan yang berdasar pada kemampuan untuk memberikan penghargaan yang dianggap berarti oleh pihak yang lainnya. Yang ketiga dari sumber formal adalah kekuasaan berdasarkan legitimasi, yaitu kekuasaan yang berdasar pada posisi formal seseorang dalam organisasi, misalnya seorang supervisor atau seorang manajer. Sementara sumber personal dari kekuasaan adalah berdasarkan keahlian, misalnya seorang dokter di saat memberikan nasihat tentang kesehatan, tentunya kita mendengarkan nasihat dokter tersebut. Dan yang kedua adalah kekuasaan berdasarkan atribut yang dimiliki seseorang, misalnya atlet terkenal kemudian menggunakan sepatu atau baju olahraga, maka kemudian kita memastikan bahwa sepatu atau baju olahraga itu pantas untuk kita gunakan juga. Karena yang menggunakannya adalah atlet terkenal yang mungkin juga menjadi idola kita. Yang kedua dari pembahasan kali ini adalah tentang politik organisasi, di mana politik organisasi adalah aplikasi dari kekuasaan di dalam organisasi. Perilaku politik dalam organisasi adalah aktivitas yang tidak terkait langsung dengan peran formal seseorang dalam organisasi, namun memengaruhi keuntungan yang didapatkan pihak tertentu dalam organisasi. Jadi perilaku politik ini dia tidak terkait dengan peran formalnya, namun apa yang dia lakukan akan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh pihaknya di dalam organisasi. Ada berbagai faktor yang memengaruhi perilaku politik, dari faktor individu maupun faktor organisasi. Dari faktor individu itu terdiri dari self-monitor yang tinggi, adanya locus of control internal, kepribadian high mark, investasi yang sudah diberikan pada organisasi, persepsi akan alternatif pekerjaan lain, serta adanya harapan atas keberhasilan dalam organisasi. Sementara faktor organisasi terdiri dari alokasi sumber daya, kesempatan promosi jabatan, tingkat kepercayaan yang rendah pada organisasi, ketidakjelasan peran dalam pekerjaan, ketidakjelasan sistem penilaian kinerja, adanya praktek kompensasi yang zero sum. Zero sum dimaksud adalah ada yang merasa menang dan ada yang merasa kalah, ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan, pengambilan keputusan yang demokratis, tekanan untuk berkinerja tinggi, dan manajer yang peduli pada diri sendiri. Dua hal ini akan memengaruhi tingkat perilaku politis dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang tinggi. Sementara perilaku politis ini memiliki luaran yang diharapkan, yaitu adanya penghargaan atau di sisi lain tidak mendapatkan hukuman. Kita beranjak ke pembahasan kita berikutnya, yaitu tentang konflik, di mana konflik adalah suatu proses yang dimulai saat salah satu pihak merasa pihak lain memberikan dampak negatif akan sesuatu yang penting bagi dirinya. Jenis konflik sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan atau kinerja kelompok, dan konflik disfungsional, yaitu konflik yang menurunkan kinerja kelompok. Bagaimana pada saat ada konflik yang terjadi di organisasi, maka penyelesaiannya bisa melalui berbagai cara seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, adanya matriks di mana terdiri dari assertiveness dan cooperativeness. Ada 5 cara menyelesaikan konflik yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah avoiding. Avoiding berarti di sini menghindari konflik.
pergi dari konflik, tidak menghadapi konflik. Ini yang pertama. Yang kedua adalah competing. Competing berarti di sini adanya keinginan untuk hanya memperhatikan kepentingannya dan mengorbankan kepentingan orang yang berkonflik dengannya. Ini adalah competing. Yang ketiga compromising. Compromising adalah suatu situasi di mana masing-masing pihak itu memiliki keinginan untuk mengurangi harapannya atau memberikan sesuatu kepada pihak yang berkonflik dengannya, melakukan kompromi. Yang keempat adalah accommodating, di mana accommodating itu lebih menyampingkan keinginannya dan kemudian mengakomodasi keinginan pihak yang berkonflik dengannya. Yang terakhir adalah collaborating, di mana collaborating di sini adalah suatu situasi di mana masing-masing pihak itu sama-sama menginginkan adanya kebaikan bersama yang nantinya tentunya akan dinikmati secara bersama juga. Demikian teman-teman pembahasan kita yang terdiri dari 3 bahasan tentang kekuasaan, politik organisasi, dan konflik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.